Ketika perang dirayakan, moral digital kita sedang terluka. Oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Langit malam Timur Tengah kembali terang oleh ledakan rudal. Kali ini giliran Iran yang menembuskan senjatanya ke langit Israel, membalas serangan udara yang menghantam negaranya. Namun, ada yang lebih mengagetkan daripada ledakan itu sendiri, reaksi publik dunia maya. Di media sosial, perang tak lagi tampak seperti tragedi. Ia berubah menjadi panggung selebrasi, meme bermunculan, video ledakan dipoles caption penuh semangat, dan komentar-komentar membanjiri lini massa, seolah-olah ini adalah bagian dari pertandingan sepak bola. Ada semacam euforia kolektif yang membungkus tragedi dengan kemasan perayaan. Pertanyaannya, mengapa perang dirayakan? Dari tragedi menjadi hiburan visual, era digital mengubah cara kita memahami kekerasan. Ketika gambar rudal dan ledakan bisa ditonton berulang-ulang, ditambahkan musik dramatis, lalu dijadikan konten viral, perang pun bergeser maknanya. Ia tak lagi terasa sebagai derita, melainkan menjadi konten yang menghibur dan membakar semangat identitas kelompok. Platform media sosial dengan algoritmanya memperkuat keterlibatan emosional pada narasi satu pihak. Kita jarang benar-benar merenung tentang mereka yang kehilangan. Kita lebih sibuk memilih tim mana yang kita dukung. Dalam kondisi ini, empati tidak sepenuhnya mati, tapi menjadi eksklusif, hanya untuk pihak yang kita anggap benar. Solidaritas yang terlalu bising. Sebagian orang menyebut ini sebagai solidaritas kolektif, tapi solidaritas macam apa yang menari-nari di atas puing reruntuhan, yang bertepuk tangan saat seorang anak tertimpa bom, hanya karena dia berasal dari negara yang musuh? Solidaritas seharusnya lahir dari ulas asih dan kemanusiaan. Tapi di dunia digital hari ini, ia sering berubah menjadi tribalisme digital, di mana musuh dianggap pantas mati dan kekerasan adalah alat pembalasan yang patut dirayakan. Disosiasi moral. Perang jadi seperti game. Kita tidak mencium bau darah, tidak mendengar tangis, tidak melihat tubuh tanpa nyawa di hadapan kita. Yang kita lihat hanyalah cuplikan layar, angka-angka, dan emoji. Maka perang jadi seperti game, seolah-olah kita sedang menonton film aksi dan bukan realitas yang merenggut nyawa. Inilah yang disebut para psikolog sebagai moral disengagement, kondisi ketika manusia berhenti mengaitkan tindakan atau dukungannya terhadapnya dengan konsekuensi etis yang nyata. Di media sosial, kita bisa menyebar video pembunuhan dan menyambutnya dengan tawa tanpa merasa bertanggung jawab. Normalisasi kekerasan melalui narasi sederhana. Narasi digital menyukai yang sederhana, baik versus jahat, hitam versus putih. Konflik yang kompleks dan berlapis-lapis seperti Iran-Israel atau Palestina-Israel menjadi dikemas seolah-olah ada satu pihak suci dan satu pihak iblis. Ini membuat setiap tindakan kekerasan bisa dibenarkan selama dilakukan oleh pihak yang kita dukung. Namun sesungguhnya, perang tidak mengenal netralitas bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Anak-anak yang mati tidak tahu siapa yang menyerang. Mereka hanya tahu bahwa rumah mereka tak ada lagi. Kembali ke akal sehat dan kemanusiaan. Dalam setiap perang, yang mati lebih banyak adalah rakyat sipil, orang tua, anak-anak, perempuan. Ketika kita bersorak karena rudal meledak, kita perlu bertanya, apakah kita masih manusia? Tentu, tidak salah mendukung perjuangan melawan ketidakadilan. Tapi mendukung bukan berarti membungkam kemanusiaan. Bukan berarti merayakan kematian. Apalagi menjadikan kekerasan sebagai lelucon atau meme. Kita hidup di era digital. Tapi moralitas kita tidak boleh terkompres dalam format 280 karakter. Kita harus lebih besar dari algoritma. Kita harus mampu melihat korban di balik kubu. Dan kita harus belajar untuk tidak membenarkan pembunuhan hanya karena kita merasa sedang membela yang benar. Penutup, perang bukan film aksi. Perang adalah kegagalan peradaban. Ia tidak pantas dirayakan. Di tengah gempitan narasi dan dukungan digital, mari kita simpan ruang kecil dalam hati kita untuk diam sejenak dan berdoa untuk mereka yang tak pernah memilih untuk ikut perang, tapi harus membayar harganya dengan nyawa. Kita boleh berpihak, tapi jangan sampai kehilangan nurani.